Ibu siapa Ibu? Oke, nama saya Natalia Setiabat. Kami di sini akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan tentang masyarakat digital dan ingin mengetahui jawaban Ibu. Yang pertama, yang Ibu mengetahui dari pengetahuan Ibu, apa yang Ibu ketahui dari masyarakat era digital? Oke, masyarakat era digital ya. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya masyarakat era digital itu adalah yang masyarakat di mana dalam kehidupan sehari-hari dia itu sangat erat ya, yang namanya digitalisasi ya. Jadi baik itu dari teknologi ya, kemudian dalam komunikasi, jadi itu sangat erat dengan yang namanya digital. Seperti itu. Oke. Yang kedua, kami ada menanyakan di era digital sekarang tantangan apa yang kira-kira sering dihadapi? Tantangan, kalau kita bahas digital itu pasti ada mengalami tantangan ya. Nah, salah satu tantangannya itu pasti ada yang namanya kejahatan ya. Digital itu ada baik itu kejahatan cyber ataupun dalam pelanggaran privasi itu tetap ada. Selanjutnya Bu, menurut Ibu dampak positif ataupun negatif yang ada yang Ibu rasakan di kehidupan Ibu terhadap era digital kita ini sekarang apa? Oke, dampak positif dan negatif seperti yang kita ketahui, positifnya banyak ya. Salah satunya tuh kita lebih mudah ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat terbantu dengan yang namanya digitalisasi. Kemudian ketika kita dalam pembelajaran juga itu kita jadi lebih gampang ya. Dalam informasi juga kita banyak informasi yang kita dapat ya melalui internet seperti yang kita ketahui, komunikasi pun sangat mudah dari jarak jauh. Nah, tapi balik itu ada yang namanya dampak negatif seperti yang tadi saya bilang, ada kejahatan-kejahatan baik itu kejahatan cyber ya, kemudian pelanggaran privasi yang seperti tadi saya bilang sangat sulit ya untuk kalau kita tidak bijak maka data kita itu sangat mudah bocor seperti itu. Seperti yang Ibu bilang tadi kan ada dampak positifnya Bu. Nah, dari Ibu lah manfaat yang udah Ibu rasakan dari era digital atau globalisasi kita yang baru ini apa yang udah Ibu rasakan? Yang sudah saya rasakan lebih ke baik itu dalam informasi ya. Ketika kita mau mencari sesuatu, kita jadi lebih mudah mendapatkan informasi. Sangat banyak yang kita dapatkan dari internet. Kemudian komunikasi tadi juga kita bisa berkomunikasi yang kita jauh, kita bisa berkomunikasi secara intens. Kemudian dalam keuangan juga jadi lebih mudah ya dalam melakukan transaksi. Dalam pembelajaran juga saya lebih mudah ya, apalagi saya sebagai guru. Dengan adanya digitalisasi, teknologi itu sangat mudah seperti itu. Yang terakhir Bu, Ibu lebih mendukung atau tidak mendukung tentang terhadap digitalisasi ini? Terhadap digitalisasi, saya sangat mendukung ya dengan adanya digitalisasi, apalagi di era yang sekarang ini semua itu serba internet ya. Jadi ya dengan adanya internet, dengan adanya digitalisasi, semua jadi lebih mudah, lebih praktis, lebih efisien seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Inilah pertanyaan yang sudah kami berikan. Terima kasih atas jawaban Ibu. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Jadi ini dengan Bapak siapa yang akan kami wawancara? Jadi di sini saya ingin bertanya soal masyarakat era digital. Apa Bapak siap? Oke. Pertama-tama, pas pertama kali Bapak dengar masyarakat era digital, itu apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bapak? Kalau menurut saya sih, kalau era digital itu berbicara tentang masyarakat yang sudah memulai menggunakan teknologi modern yang untuk membantu dan menunjang pekerjaan tersebut. Menurut kan itu menurut Bapak ya. Jadi kalau dari penjelasan Bapak itu apa tantangan-tantangan yang Bapak atau masyarakat di era digital hadapi? Kalau kita bicara kemudahan dulu ya, kalau kita bicara digitalisasi ini bagaimana masyarakat itu dalam hal melakukan sebuah pekerjaan bisa lebih mudah. Contoh, seperti di handphone sekarang sudah ada video call, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang walaupun meskipun itu jauh, itu sih saya rasa. Tapi kalau kesulitannya ya masyarakat itu menjadi cenderung lebih apatis dan jadi antisosial. Itu sih. Bapak biasanya apa praktek Bapak dalam era digital ini? Kayak
contoh-contoh kayak Bapak udah mulai pakai AI atau apa gitu, bisa Bapak sebutkan? Kalau saya, kebetulan saya orang seni, saya lebih sering itu memproduksi lagu. Jadi itu menggunakan laptop dengan AI, ada aplikasi. Bagaimana dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menggunakan saya untuk menciptakan atau membuat sebuah lagu bersama teman-teman. Itu sih yang saya sampaikan. Menurut Bapak, era digital itu bermanfaat nggak? Kalau misal menurut Bapak iya, coba Bapak sebutin beberapa alasan. Di era digital itu untuk saat ini sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat sekali. Bagaimana? Kita lihat nih, seperti sekarang, adanya sekarang aplikasi seperti Gojek, GoFood, aplikasi yang dimana memudahkan masyarakat seperti memesan makanan, pergi ke suatu tempat tanpa harus lagi menggunakan beca, angkot, tapi sudah menggunakan aplikasi yang setelah tersedia. Berarti menurut Bapak itu ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya juga ya? Dampak positifnya itu sederhana sekali, itu bagaimana masyarakat lebih dimudahkan dalam menggunakan itu. Tapi negatifnya ialah seringkali penggunaan digitalisasi ini disalahgunakan. Contoh, kita masuk ke dalam dunia media sosial, seringnya terjadi bulian, rasis, segala macam, di mana masyarakat itu cenderung lebih suka menggunakan hal-hal yang tanda negatif itu untuk menghina atau menjelekkan orang lain. Itu sih. Kedua juga anak-anak cenderung jadi lebih bersifat antisosial, di mana anak-anak itu sulit melakukan suatu pekerjaan dengan sendiri. Menurut Bapak itu orangnya yang pro globalisasi atau anti globalisasi? Kalau saya sih sangat pro globalisasi. Cuman permasalahannya ialah bagaimana penggunaan serta cara menyikapi era globalisasi. Oke. Pertama-tama saya bilang makasih dulu atas pendapat Bapak dan penjelasan Bapak. Ini kami izin masukin ke tugas sosiologi ya Pak. Kasih Pak. Oke. Kasih Pak. Itu terima kasih. Itu.